Halo adik-adik, salam fisika. Perkenalkan, nama saya Cecep Saiful Mukti. Saya akan membawakan pembahasan UN IPA Fisika tahun 2015. Oke, tentunya pastikan dulu adik-adik punya textbook ya, yang ada di depan kalian agar biar nyambung itu, ya, biar nyambung. Baiklah, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi. Saya akan membahas dan adik-adik menyimak dengan baik dan benar. Kita akan mulai pembahasan soal nomor 1. Oke adik-adik, di tahun 2015 ini di paket tertentu ya, soal pertamanya adalah tentang suhu ya. Oke, kita akan membahas tentang suhu adik-adik. Di sana ada gambar ya, ada gambar sebuah termometer yaitu Celsius dan Fahrenheit ya. Di sana ada gambar sebuah seperti ini ya. Nggak apa-apa, ini sketch aja. Yang ini Celsius, ini adalah Fahrenheit. Kita tahu bahwa Fahrenheit itu memiliki titik lebur 32 ya. 32 dan titik didihnya adalah 212. Nah, kemudian di sana ada informasi pada termometer Fahrenheit menunjukkan angka tertentu, yaitu angka 185 derajat Fahrenheit. Pertanyaannya adalah di sini disebutkan suhu X yang benar yang tertera pada Celsius, nah di sini berapakah nilainya yang bersesuaian dengan 185 derajat Fahrenheit. Nah, untuk untuk menjawab soal ini, kalian saya akan kasih rumusan yang akan selalu ingat sampai kapanpun ya, dan itu pasti ya, yaitu adalah ini dia perbandingan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan yang terakhir adalah Kelvin ya. Ini adalah perbandingan skala. Oke, C per 5, R per 4, F min 32 per 9, K dikurangi 273 per 5. Nah, ini abadi adik-adik ya, ini abadi. Ini selalu always ya. Oke. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan ini seperti ini jebakan ini, dibuat kamu agak pusing. Ada 32, ada 22. Padahal ini adalah mengacu sudah ke rumusan yang saya buat ini. Nah, caranya gimana? Kita lihat di sini adalah Celsius dan Fahrenheit. Berarti kamu akan membandingkan Celsius dengan Fahrenheit. Ini bersesuaian nilainya sama. Dengan demikian kita akan boleh tuliskan seperti ini. C per 5 sama dengan F dikurangi 32 per 9. Nah, kita akan gunakan rumusan ini adik-adik. Nah, setelah itu yuk kita susi ya, kita masukkan aja angkanya. Yuk, gampang adik-adik ya. Yuk, pertama tulis ulang ya, nggak apa-apa, biar terlatih. Kalau sering ditulis rumus itu bisa otomatis tangan tuh akan refleks ya. Oke, yang diketahui di soal ini adalah Fahrenheit 185. Jadi kalian ganti yang di sini F-nya dengan 185. Di sini ganti aja, mudah kok. Ya, seperti ini. 185 dikurangi 32. Nah, setelah itu ya kita proses lagi. 185 dikurangi 32, 153 ya. Dibagi 9. Nah, langkahnya jangan dikali silang dulu adik-adik, nanti angkanya akan membengkak ya gitu. Jadi caranya dibagi 9, yang bawah penyebut pembilang juga dibagi 9. Dibagi 9 1, dibagi 9 17 adik-adik. Ya, gitu. Nanti baru kita kali silang ya. C kurangi 1 berarti C dikali 1 adalah C. 5 dikali 17 adalah 85 ya. 17 dikali 5 adalah 85. Nah, sehingga X yang dimaksud adalah 85 derajat Celsius. Kita lihat option ABCD-nya. Oke, jawabannya adalah B adik-adik. Mudah ya. Oke, nah itu soal nomor 1. Kita akan lanjut soal nomor 2 adik-adik. Di tahun-tahun ini bicara tentang apa? Nomor 2 ini bicara tentang sifat zat. Di tahun-tahun sebelumnya 2014 itu menampilkan gambar ya. Gambar ada asap, kemudian ada zat cair dan sebagainya. Nah, di sini tidak. Di sini kalian diperlihatkan sifat-sifatnya, kemudian menyebutkan manakah sifat yang benar dari suatu zat ya, wujud zat. Di sini kita lihat ada soal pernyataan 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5. Di sana ada pernyataan 1 sampai 5, lalu kamu diperintahkan untuk menyebutkan sifat zat gas. Itu ditunjukkan oleh pernyataan yang mana. Oke, kalau gitu kita akan coba bongkar dulu
tentang sifat gas ini ya. Sifat gas ini. Nomor 2 ya, adik-adik. Sifat zat gas. Yang nomor 1 adalah adik-adik, volumenya berubah. Volume berubah atau tidak tetap. Ya, bayangkan kalau misalkan saya punya gas sebesar lengan saya ini, kepala tangan saya, lalu saya lepas, maka dia akan membesar. Asalnya volumenya kecil, dia menjadi besar ya. Itu sering tetangga saya kalau kentut ya, dibuang membesar gitu ya. Itu kan nggak asik ya, benar nggak? Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk. Bentuknya berubah juga. Ini perlu diketahui. Kalau gas ada di sebuah balok, maka dia berbentuk balok. Kalau gas ada di sebuah persegi, maka dia berbentuk persegi. Ya, gas ada di dalam botol, berarti dia berbentuk botol dan seterusnya. Artinya apa? Bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Sesuai dengan wadahnya. Ya, gitu ya. Gas di dalam botol berbentuk botol, gas di dalam ya, seperti itu. Artinya gampang sekali ya. Mudah ya. Nomor 3. Nah, kita akan melihat dari sisi ikatannya ya. Ikatan partikel. Ikatan antar partikel. Bagaimana ikatan antar partikel? Ini sangat lemah ya. Ikatan antar partikel sangat lemah. Sangat lemah. Kenapa dia lemah? Karena dia jarak antar partikelnya. Jarak antar partikelnya itu berjauhan. Ada yang bilang sangat jauh, berjauhan ya, sama saja ya. Asal jangan disebut dekat ya. Karena dekat itu lebih kepada sifat cair. Nah, kalau sangat dekat berarti zat padat tadi. Oke, jadi jarak antar partikelnya berjauhan. Jadi kurang lebih seperti ini. Wah, gitu ya. Dan ini partikelnya tidak teratur ya. Jadi ini menandakan partikel tidak teratur. Partikel tidak teratur. Apa yang tidak teratur? Susunannya ya. Susunannya. Tidak seperti zat padat yang susunannya teratur dan berdekatan seperti itu. Oke, ya, adik-adik cukup 5 ya. 5 dari sifat zat gas ini. Yuk kita lihat ke TKP soal ya. Nomor 2 disebutkan. Dari sifat-sifat di atas yang merupakan sifat zat gas. Yuk kita lihat nomor 1. Gaya tarik menarik antar partikel sangat lemah. Nah, oke, poin 1 berarti betul ya. Poin 1 betul. Centreng. Ya. Lanjut nomor 2. Volumenya tetap. Nomor 2 salah. Eng. Ya, seperti itu. Nomor 3, susunan partikel teratur. Nomor 3, di sini sebutkan tidak teratur adik-adik, berarti salah. Nomor 3 salah. Pernyataan nomor 4, bentuknya sesuai wadahnya. Oke, nomor 4, bentuk sesuai dengan wadahnya. Ya. Teng. Oke, yang kelima kita lihat pernyataan nomor 5. Letak partikelnya berjauhan. Oke, letak partikelnya berjauhan. Jarak antar partikel berjauhan. Ya, berarti benar. Dengan demikian jawabannya adalah 1, 4, dan 5. Kita lihat ke option A, B, C, D-nya. Jadi jawabannya adalah B adik-adik. Mudah adik-adik ya. Gitu. Nah, nanti kalian akan tahu juga sifat-sifat yang lain. Ya, silakan dilihat informasi-informasi yang kamu bisa dapatkan di beberapa buku-buku ataupun dari elektronik ya. Tentang sifat-sifat zat. Oke, kita lanjut nomor 3 adik-adik. Kita akan membahas nomor 3 yaitu tentang apa? Tentang besaran ya, tentang besaran. Secara umum adik-adik, besaran itu apa? Nah, itu penting. Jadi nomor 3 ini kita akan bahas dulu teorinya sedikit tentang besaran ya, besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur
dan ya dinyatakan dengan angka-angka. Sesuatu yang dapat diukur, berarti ini mengindikasikan adanya alat ukur, adik-adik ya, adanya alat ukur. Pasti sudah ada nanti. Kemudian dinyatakan dengan angka-angka, berarti ini mengindikasikan adanya nilai. Ciri khas besaran, dia bisa diukur dan dinyatakan dengan angka-angka. Nah, besaran itu terbagi menjadi dua. Besaran pokok, saya singkat dengan B pokok, BP ya. Besaran pokok itu ada berapa? Ada 7. Ya, ada 7. Jangan lupa, saya buat singkatannya biar gampang. SMP jiwa. Saya ulang-ulang nih, biar pintar adik-adik ya. Otomatis akan terbawa sampai kapanpun ya. Suhu, yang pertama suhu. Massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya ya. Kemudian waktu dan arus listrik. Ya, ada 7 SMP jiwa. Selalu diingat ya. Gitu. Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka. Ya, salah satunya adalah besaran pokok. Nah, ini bisa diukur suhunya dengan alat namanya termometer. Ya, ingat suhu adalah satuannya Kelvin adik-adik. Ya, Kelvin. Kemudian massa kilogram, panjang meter, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela, waktu sekon atau detik sama saja, arus listrik ampere, ampere ya, bukan ampera ya, itu mah warung ya, ampere, ampere dibacanya. Nah ini besaran pokok. Selain besaran pokok, besaran turunan. Itu aja adik-adik. Ya, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kalau besaran pokok, besaran yang sudah ditetapkan, satuannya juga sudah ditetapkan. Ya, oleh siapa? Oleh kesepakatan para ahli. Ya, seperti itu. Nah, oke adik-adik. Jadi besaran jelas sekali ya, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Kalau misalkan pahit, manis itu bukan merupakan besaran ya. Sakit hati, berapa besaran sakit hati? Enggak bisa. Itu bukan besaran ya. Itu adalah kebesaran hati kali ya. Nggak nyambung. Oke, nah sekarang kita akan coba masuk ke besaran turunan adik-adik. Ya, besaran turunan. Saya singkat dengan BT ya, besaran turunan. Ya. Oke, apa saja besaran turunan selain besaran pokok berarti? Oke, sebutkan. Yang pertama adalah volume. Ya, banyak sekali adik-adik ya. Kemudian tegangan listrik juga masuk. Tegangan listrik, tekanan. Ya, tekanan ya. Kemudian ada lagi berat. Dengan satuannya untuk volume itu meter kubik. Ya. Kemudian tegangan listrik itu adalah volt satuannya. Tekanan Newton per meter persegi atau ini dikenal dengan istilah Pascal ya. Karena namanya adalah Pascal penemunya. Atau yang disingkat dengan istilah PA ya. Apa PA? Pascal ya. Bukan panjang akal. Berat satuannya adalah Newton adik-adik. Ini sama dengan besaran gaya ya, seperti itu. Oke, kita langsung aja ke TKP soal nomor 3 adik-adik. Kita perhatikan di sana. Berdasarkan tabel yang ada di nomor 3, manakah yang termasuk besaran turunan dan satuannya dalam standar internasional ya. Oke, jadi ingat adik-adik, standar ini sangat penting. Jadi kalian harus tahu, ini adalah besaran pokok dengan satuan standar internasionalnya dan ini pun adalah besaran turunan dengan standar satuan dengan berdasarkan standar internasional. Tapi ingat, jangan pernah hidup di bawah standar ya. Sakit ya, standar motor. Oke adik-adik, kita lihat yuk, manakah yang sesuai dengan pernyataan. Kalau kita lihat pertanyaannya adalah besaran turunan. Kita lihat nomor 1, pernyataan nomor 1. Volume. Oke, volume adalah besaran turunan. That's right ya, benar sekali. Berarti dengan satuannya meter kubik. Benar, luar biasa. Nomor 2. Kuat arus listrik. Ingat, kuat arus listrik atau arus listrik masuk ke besaran pokok. Berarti 2 salah adik-adik. Dengan demikian 1 sudah benar. Ya, 1 benar adik-adik. Kemudian pernyataan nomor 2 tadi 2 salah ya. Pernyataan nomor 3. Kita lihat, intensitas cahaya masuknya ke besaran pokok, hati-hati, berarti dia salah. Pernyataan nomor 4, kita lihat, tegangan listrik, oke kita lihat masuk ke besaran turunan, betul, satuannya kita lihat, luar biasa, volt ya, that's right, benar.
Ya. Yang kelima, nggak apa, kita analisis semuanya. Tekanan, oke. Tekanan masuk ke besaran turunan. Dan kita lihat satuannya Newton per meter persegi. Wow, benar ya. Dengan demikian, yang benar adalah 1, 4, dan 5. Dan itu adalah jawaban B, adik-adik. Mudah ya. Jangan lupa SMP Jiwa BT, betul ya. Oke, kita akan ketemu lagi di bagian selanjutnya. Masih bersama saya Cecep, saya tetap semangat. Dah.